Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Laisa bil tawil wala bil qasir. Di sini penjelasannya jelas sekali. Kalau kita mulai dari yang pertama, laisa bil tawilil ba'in. Nampak sekali al-ba'in dari kata-kata yabana, artinya nampak jelas, tidak terlalu tinggi. Wal murad laisa bil tawilil ba'in bidalil ma taqaddama wa fi ba'd riwayat an Abi Hurairah kana rab'atan wa huwa ila tuli aqrab. Jadi bentuknya itu ideal dan lebih dekat ke tinggi, tapi tidak tinggi sekali. Kalau boleh ditambahkan sedikit, an Anas ibn Malikin ay hal kaunihi naqilan an Anas ibn Malikin kama taqaddama fi nadhiri qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah bi fathi awwalihi wa sukuni thanihi wa qad yuharrak wa taqaddama anna man wasafahu bir rab'ah faqad arada at-taqrib la at-tahdid. Jadi bentuk idealnya Rasulullah SAW disebutkan di sini intinya tidak terlalu tinggi. Baik, saya coba kembali ke awal hadis untuk melihat beberapa keterangan terkait dengan ini. Al-ba'in bil hamzi wala bil ya. Singkatnya al-ba'in di sini bana yabunu baunan idza dhahara, atau bana yabinu bayanan idza dhahara, atau bana yabunu baunan idza ba'uda. Jadi ada dua makna di sini. Yang disebut dengan at-tawilul ba'in adalah jelas tingginya, fahuwa wa alaihi fahuwa bimakna al-ba'id an hadil i'tidal. Bisa juga maknanya tidak terlalu tinggi sehingga menjadi tidak ideal. Wa yasihhu yakuna minal bayyin wa huwa al-qata'. Jadi bisa juga artinya adalah al-bayyin, artinya jelas sekali, al-qata' di sini. Lianna man ra'a fahisha at-tula tasawwara anna kullan min a'dha'ihi mubanun 'anil akhar. Ini dari riwayat Munawi. Kita lanjut. Wala bil qasiri dan tidak pendek. Ala qaulihi bil tawil. Jadi lawan kata daripada pendek atau lawan kata dari panjang adalah tinggi adalah pendek. Wala zaidah li ta'kidin nafi wa innama wasafa at-tawil bil ba'in wa lam yasif al-qasir bi muqabilihi li'annahu kana ila tuli aqrab kama rawahul Baihaqi. Kenapa kata-kata jelas itu melekat pada kata-kata tinggi dan tidak melekat pada kata-kata pendek atau jelas pendek? Ya. Li'annahu kana ila tuli aqrab. Karena memang kata-kata al-ba'in ini lebih banyak, lebih dekat digunakan untuk kata-kata tinggi, artinya jelas tingginya. Dan jauh dari terlalu tinggi. Nanti kita akan pelajari di riwayat berikutnya, lam yakun bitawilil mummaghiti. Ada penjelasan nanti.
wala yunafi dzalika wasfuhu birrab'ah li'anna man wasafahu birrab'ah aradal amr at-taqribi walam yurid at-tahdid. Ada juga nanti istilahnya Nabi SAW itu tingginya ar-rab'ah. Jadi ketika kata raba' di sini ya saya anggap tinggi yang ideal dulu. Wa warada indal Baihaqi wa Ibnu Asakir lam yakun yumashi ahadun illa talahu wala rubbama iktanafahu ar-rajulani tawilani fayatuluhuma. Contohnya begini, kalau jalan bersama orang-orang yang tinggi, katakanlah tingginya dalam konteks yang ideal gitu ya, tidak terlalu tinggi, rata-rata orang itu seperti tingginya sepundak Rasulullah SAW, atau setidaknya dia sedikit lebih tinggi dari orang-orang yang berjalan bersamanya. Ay li alla yatatawal alaihi ahadun surah kama la yatatawalu alaihi ahadun makna fahadhi mu'jizatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Munawi dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa bentuk tingginya Rasulullah SAW itu kalau berjalan dengan dua orang cenderung lebih tinggi. Supaya tidak nampak salah seorang dari mereka lebih tinggi dari beliau. Begitu juga dalam pandangan jarak jauh secara makna nggak kelihatan bahwa ada orang yang lebih tinggi dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan katanya ini adalah bagian daripada mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.